Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Anda menerima lamaran itu, berhentilah sejenak. Pernikahan bukan sekadar hari pernikahan, melainkan itu seumur hidup. Dan pilihan yang salah dapat mengubah seumur hidup itu menjadi ujian yang belum siap Anda hadapi. Maka dari itu, tanyakan pada diri sendiri 6 pertanyaan ini sebelum Anda menikah. Sebelum Anda memikirkan gaun pengantin, daftar tamu, atau bulan madu, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Mengapa? Jika jawaban Anda adalah, karena semua teman atau kerabat saya akan menikah, tentu saya tidak ingin sendiri. Alasan-alasan ini mungkin terasa kuat sekarang, tetapi sebenarnya rapuh. Alasan-alasan ini dapat memudar ketika kehidupan nyata dimulai. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar tonggak sosial, melainkan sebuah ibadah. Ini adalah jalan untuk menjaga diri Anda dari dosa, menciptakan rumah tangga sakinah mawadah warohmah, dan sekaligus membesarkan keluarga yang diridhainya. Jika alasan Anda karena Allah, niat itu menjadi jangkar Anda saat badai menerjang. Ketika pasangan Anda membuat kesalahan, kesulitan keuangan, dan menghadapi perselisihan, maka Anda akan mengingatkan diri sendiri, saya menikah karena Allah, dan saya akan menangani ini semua karena Allah. Tetapi jika Anda menikah hanya karena perasaan, kesenangan, atau tekanan dari orang lain, maka Anda akan mendapati diri Anda mempertanyakan keputusan Anda saat perasaan itu memudar, atau tantangan muncul. Jadi, tuliskan jawaban Anda. Jujurlah pada diri sendiri, karena alasan Anda menikah akan membentuk setiap keputusan yang Anda buat dalam pernikahan Anda, dan akan menentukan apakah rumah Anda menjadi tempat yang damai atau sebaliknya. Sebelum memilih seseorang untuk berbagi hidup, Anda harus terlebih dahulu mengenal diri Anda yang sebenarnya. Terlalu banyak orang yang terburu-buru menikah karena mengira orang lain akan melengkapi mereka. Namun, jika Anda tidak mengetahui nilai-nilainya dan batasannya, maka Anda akan kehilangan diri sendiri dalam hubungan tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang paling penting dalam hidup saya? Dan apa saja hal yang harus saya lakukan? Jawabannya adalah, terus berdoa, kejujuran, kesopanan, tidak berbohong, dan tidak ada penghasilan haram. Lalu, tanamkan pertanyaan ini dalam diri Anda seperti, apa saja kelemahan saya, dan apakah saya sedang berusaha memperbaikinya? Kehidupan seperti apa yang ingin saya bangun, dan dapatkah saya menjelaskannya dengan jelas kepada orang lain? Ketika Anda mengenal diri sendiri, Anda membuat pilihan yang lebih baik. Dengan begitu, Anda tidak akan berkata ya karena takut sendirian. Jika Anda memasuki pernikahan tanpa kesadaran diri, Anda berisiko menjadi orang yang bahkan tidak Anda kenal. Anda mungkin terbangun bertahun-tahun kemudian dan bertanya-tanya, bagaimana saya bisa sampai di sini? Ini bukan kehidupan yang saya inginkan. Mengenal diri sendiri bukanlah hal yang egois, melainkan persiapan. Rasulullah telah mengajarkan kita untuk memiliki niat dalam setiap tindakan kita. Pernikahan adalah salah satu tindakan terbesar dalam hidup Anda. Jadi, luangkan waktu untuk merenung pikiran dan terus berdoa kepada Allah untuk petunjuk. Karena jika Anda tidak mengenal diri sendiri, maka Anda akan membiarkan orang lain mendefinisikan Anda, dan itu adalah cara yang berbahaya untuk memulai pernikahan. Ketika kita bertemu seseorang pada pandangan pertama, biasanya kita hanya melihat sisi terbaiknya, senyumnya, pakaian yang bagus, dan tutur katanya yang sopan. Namun, pernikahan bukan tentang melihat versi terbaiknya sesekali. Pernikahan adalah tentang hidup dengan setiap versi, bahkan versi yang lelah, stres, frustrasi, atau sakit sekalipun. Jadi, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, jika saya bertemu dengannya saat mereka terpuruk, bisakah saya tetap memperlakukan mereka dengan hormat? Jika hidup menghantam kita dengan keras, penyakit, kehilangan, kesulitan keuangan, akankah saya tetap memilih mereka? Inilah kebenarannya. Tak seorang pun selamanya sempurna. Karena penampilan akan memudar, energi menurun, suasana hati berubah-ubah, dan kekurangan menjadi terlihat. Jika Anda berpikir menikah akan selalu berbuah manis, maka Anda sedang mempersiapkan diri untuk kekecewaan di kemudian hari. Rasulullah telah mengingatkan kita bahwa, tidak seorang pun pria beriman boleh membenci wanita beriman jika ia tidak menyukai satu kualitas, ia harus mengingat kualitas lain yang ia sukai.
Itu berarti Anda harus melihat pribadi secara keseluruhan, bukan hanya satu gambaran sempurna dalam pikiran Anda. Nikahi realitasnya, bukan potensinya. Jika ini adalah versi dirinya yang saya dapatkan seumur hidup tanpa peningkatan, bisakah saya tetap mencintai dan menghormatinya? Jika jawabannya tidak, maka pernikahan akan terasa berat saat fase bulan madu berakhir. Dalam memilih pasangan, banyak orang mengutamakan karir, penampilan, atau latar belakang keluarganya. Namun, Rasulullah telah memberi kita prioritas yang jelas. Agama, iman, dan akhlak yang baik. Mengapa bukan harta? Karena harta bisa saja hilang, kecantikan bisa memudar, status bisa menurun. Namun, hati yang takut kepada Allah dan akhlak yang mencerminkan sunnah, akan tetap teguh apapun badai kehidupan yang datang. Insya Allah. Iman berarti lebih dari sekadar menyebut diri sebagai muslim. Iman adalah cara mereka berdoa, cara mereka berbicara, cara mereka menahan amarah, dan cara mereka memperlakukan orang dengan baik apapun kondisinya. Karakter adalah bukti keimanan sehari-hari. Seseorang mungkin tampak religius di luar, tetapi jika mereka keras, egois, atau tidak jujur secara pribadi, maka agamanya itu tidak lengkap. Tanyakan pada diri sendiri, apakah mereka menepati janjinya? Apakah mereka berbicara dengan baik kepada orang tua, saudara kandung, atau bahkan orang lain? Apakah mereka tetap tenang dalam perselisihan, atau apakah mereka meledak? Apakah mereka mengakui kesalahan dan memohon ampun? Ingatlah, pernikahan bukan sekadar romansa, melainkan kemitraan dalam membangun rumah tangga yang diridhai Allah. Jika iman mereka lemah, rumah tangga itu akan retak. Jika akhlak mereka buruk, cinta akan berubah menjadi kepahitan. Allahu alam. Jadi, janganlah terbutakan oleh daya tarik sisi luar. Lihatlah sholat mereka, kejujuran mereka, kesabaran mereka, dan kemurahan hati mereka. Karena ketika kecantikan dan kekayaan lenyap, iman dan karakterlah yang akan membuat Anda tetap berpegang tangan sampai akhir perjalanan. Banyak orang memasuki pernikahan dengan berpikir, apa yang akan saya dapatkan? Namun pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang saya berikan? Karena pernikahan bukanlah transaksi bisnis, melainkan tindakan pelayanan, kesabaran, dan pengorbanan yang berkelanjutan demi Allah. Terkadang terasa adil jika Anda berdua memberi dengan setara, tetapi akan ada hari-hari ketika pasangan Anda tidak dapat memberi banyak. Mungkin mereka sakit, stres, atau sedang mengalami permasalahan pribadi. Pada saat-saat seperti itu, Anda mungkin perlu memberi 80% atau bahkan 100% tanpa mengharapkan imbalan langsung. Cinta sejati bukan hanya sebatas kata-kata, melainkan dengan begadang di malam hari untuk menghibur pasangan saat mereka kesal, mengerjakan tugas tambahan saat mereka kelelahan, dan memaafkan kesalahan bahkan saat Anda terluka. Jika Anda tidak bersedia melakukan upaya seperti itu, maka Anda belum siap menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kita contoh saat melayani keluarganya di rumah. Beliau menjahit pakaiannya, membantu pekerjaan rumah, dan memperlakukan istri-istri beliau dengan kebaikan dan kesabaran. Jika beliau adalah makhluk terbaik melayani sebagai seorang suami di rumah, maka melayani pasangan Anda seharusnya tidak pernah terasa rendah. Ketika Anda memberi tanpa menghitung-hitung, maka Allah menempatkan barokah dalam pernikahan Anda. Perbuatan kebaikan kecil, kata-kata yang lembut, makanan yang hangat, dan senyuman setelah hari yang melelahkan, insya Allah itu akan memperkuat ikatan di antara Anda. Jika Anda memasuki pernikahan dengan harapan semuanya akan berpusat pada kebutuhan Anda, kenyamanan Anda, dan kebahagiaan Anda, maka Anda akan cepat kecewa. Pernikahan adalah jalan dua arah, tetapi terkadang Anda harus menanggung beban lebih berat, dan itu tidak masalah karena Anda melakukannya untuk Allah. Jika terkadang Anda tidak bisa membayangkan mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan Anda sendiri, jujurlah, Anda mungkin belum siap menikah. Pernikahan itu seperti sebuah perjalanan, dan jika Anda dan pasangan tidak menuju ke arah yang sama, maka Anda akan terus-menerus merasa seperti saling tarik-menarik. Renungkanlah. Jika Anda ingin menjalani kehidupan sederhana, tenang, dan dekat dengan keluarga, tetapi pasangan Anda bermimpi membangun bisnis besar di luar negeri, maka salah satu dari Anda pada akhirnya akan merasa seperti menyerahkan segalanya demi yang lain. Jika Anda membesarkan anak dengan pendidikan Islam, tetapi pasangan Anda memandang pendidikan agama sebagai pilihan,
Itu bukanlah perbedaan kecil, melainkan konflik mendalam yang menunggu untuk terjadi. Ketika visi hidup Anda selaras, Anda secara alami akan bekerja sebagai tim. Setiap keputusan, mulai dari tempat tinggal, cara membelanjakan uang, hingga cara membesarkan anak, menjadi lebih mudah karena Anda berdua bergerak ke arah yang sama. Namun ketika visi Anda berjauhan, maka keputusan sekecil apapun akan menjadi pertengkaran. Percakapan sederhana tentang pekerjaan, perjalanan, atau kunjungan keluarga berubah menjadi pertempuran emosional karena tujuan Anda tidak selaras. Visi bersama tidak menghilangkan semua masalah, tetapi mengurangi konflik yang tidak perlu. Di dalam pernikahan, lebih sedikit konflik berarti lebih banyak kedamaian, lebih banyak cinta, dan lebih banyak ruang untuk belas kasihan tumbuh di antara Anda. Sebelum menikah, bicarakan masa depan Anda seperti sedang merencanakan peta bersama. Jika peta itu membawa Anda ke tujuan yang sama, perjalanan akan lebih mulus meskipun jalannya bergelombang. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pasangan adalah berasumsi bahwa cinta akan secara ajaib menyelesaikan setiap permasalahan setelah menikah. Sebenarnya, cinta saja tidak cukup. Banyak pernikahan runtuh bukan karena pasangan tidak saling mencintai, tetapi karena mereka tidak pernah melakukan percakapan yang tepat sebelum menikah. Anda perlu membicarakan topik-topik besar secara terbuka, jujur, dan tanpa takut menyinggung satu sama lain. Percakapan ini mungkin terasa tidak nyaman, tetapi akan menyelamatkan Anda dari rasa sakit di kemudian hari. Itulah kajian singkat tentang menanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan sebelum menikah menurut pandangan Islam. Mohon maaf bila ada salah kata-kata dalam penyampaian. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.